Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sedang melaksanakan ibadah saum, yang mana melalui ibadah saum, apabila dikerjakan dengan baik, memacu diri kita dalam proses untuk menjadi muttaqin. Bagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa seperti puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan kita diwajibkan ibadah puasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila puasa dikerjakan dengan baik, insya Allah kita mempunyai predikat bertakwa. Mengapa demikian? Karena selama berpuasa di bulan suci Ramadan, ada beberapa kriteria ketakwaan yang kita lakukan. Yang pertama, melalui puasa kita terlatih menahan hawa nafsu. Ketika sahur kita ingin tetap tidur, melanjutkan tidur, tapi karena ingin mendapatkan sunat sahur, kita bangun melawan keinginan untuk melanjutkan tidur. Ketika siang, perut kita dalam keadaan lapar, haus, kita mampu menahan diri, dan alhamdulillah sampai adzan maghrib. Ini selama bulan suci Ramadan kita dilatih, bahkan terbiasa untuk menahan hawa nafsu. Bahagia sekali apabila bukan hanya bulan Ramadan, selama hidup ini kita mampu menahan hawa nafsu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, wa wailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Bahagia sekali orang yang akalnya berkuasa dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Celaka orang yang akalnya menjadi ketawanan tapi hawa nafsunya berkuasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di bulan suci Ramadan kita terlatih, terbiasa untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Karena kita khawatir puasa kita tidak mendapat apa-apa. Ada sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Adalah orang-orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Agar puasa kita baik, bukan hanya bebas kewajiban, bukan hanya bebas tugas, sekaligus kita dapat pahala, kita berusaha menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Lisan kita dijaga, tidak berkata kotor, tidak dusta, tidak menggunjing. Mata kita dijaga, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita dijaga, tidak mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tangan kita juga dijaga, tidak berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan kaki kita juga dijaga, tidak melangkah di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kita berpuasa dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, puasa kita akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut para ulama, kalau puasa hanya meninggalkan yang membatalkan, tidak meninggalkan perbuatan maksiat, itu namanya puasa awam.
Tapi kalau mampu meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu namanya puasa khawas. Apalagi kalau kita berpuasa disertai zikir kepada Allah, itu adalah puasa khawasul khawas. Itu kriteria yang kedua, kita mampu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan dengan ada kewajiban puasa, kualitas dan kuantitas sholat kita ada peningkatan. Kualitas sholat kita di bulan suci Ramadan, kita sholat awal waktu, bahkan kita melaksanakan sholat berjamaah. Ini kualitas sholat kita ada peningkatan. Kuantitas sholat kita juga alhamdulillah, karena malam-malam Ramadan diisi dengan sholat sunat tarawih dan diakhiri dengan sholat sunat witir. Dan yang keempat, bahwa di bulan suci Ramadan melalui puasa kita memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Lebih-lebih bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Alangkah terpuji ketika kita berpuasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam sebuah hadis, idh kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan, wa kana Jibril alaihi salam yudarisul Qur'an fi Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan malaikat Jibril mengulang bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, nanti di hari kiamat akan datang ibadah puasa dan bacaan Al-Quran. Ada seseorang yang sedang menderita di hari kiamat, datanglah ibadah puasa. Ya Allah, izinkan saya untuk menolong hamba ini. Firman Allah, wahai puasa, kenapa kamu mau menolongnya? Kata puasa, manaqtuhut ta'am wasyarab bin nahar. Akulah ya Allah yang menghalangi dia dari makan dan minum di waktu siang. Padahal makanan ada, minuman ada, tapi tidak makan, tidak minum, karena akulah yang menghalanginya. Firman Allah, silahkan puasa, kamulah yang menolong. Ada lagi Al-Quranul Karim, minta izin kepada Allah, ya Allah, ada seorang hamba yang menderita di hari ini, yaitu hari kiamat. Izinkanlah aku untuk menolongnya. Firman Allah, kenapa Quran kamu ingin menolongnya? Kata Al-Quran, mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, akulah yang mencegah dia tidur di waktu malam. Pukul 10 belum tidur, pukul 11 belum tidur, karena membaca Al-Quranul Karim. Firman Allah, silahkan Al-Quran kamu untuk menolong. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita introspeksi. Apakah sering kita tidur pukul 10 atau pukul 11? Apakah tidur pukul 11 itu membaca Al-Quran atau menonton sepak bola? Apakah tidur pukul 11 itu membaca Al-Quran atau menonton sinetron? Kira-kira bagaimana di hari kiamat? Tidak akan ada TV yang minta izin kepada Allah untuk menolong hamba yang sering menonton TV. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kriteria ketakwaan yang terbiasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, mampu melaksanakan ibadah puasa yang sebaik-baiknya, sehingga puasa kita dan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.